Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Harunisa, NIM 630401845, kelas 4B, Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan mencoba membedah paper yang berjudul Conceptualizing Government Market Dynamics in Social Technical Energy Transition, a Comparative Case Study of Smart Grid Development in China. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Bapak Yudi Saputra. Selanjutnya adalah pendahuluan. Dalam paper ini bertujuan untuk memajukan perspektif transisi sosio-teknis yang berakar pada literatur transisinya. Dalam dinamika transisi energi yang digunakan adalah perspektif multilevel atau MLP. MLP sendiri berpendapat bahwa dengan mengajukan kerangka kerja konseptual dan menerapkannya pada Cina, serta transisi energi tidak hanya memerlukan kemajuan teknologi, tetapi juga dengan kinerja dari Jepang. MLP sendiri memberikan perhatian khusus pada transisi energi sebagai penghambat. SG ditandai dengan digitalisasi dan analitik data besar, memiliki potensi untuk mencapai pengurangan emisi dengan cara hemat biaya. Dengan mengintegrasikan teknologi IT ke dalam sistem jaringan listrik, SG telah semakin dianggap sebagai teknologi yang memungkinkan dapat mengoptimalkan penyerapan utama energi terbaru yang didistribusikan dengan efektif serta melibatkan pelanggan listrik dalam manajemen sisi permintaan. SGS sendiri pada dasarnya berbeda dengan grid konvensional. Mereka membutuhkan perpindahan dari sistem energi yang berorientasi pemasok ke sistem orientasi pelanggan, terkait dengan munculnya pelaku pasar baru dan hubungan pelanggan utilitas dua arah dalam energi yang terdesentralisasi. Pada studi ini berfokus pada dua aplikasi teknologi utama yang diaktifkan. Yang pertama adalah gagasan ketergantungan jalur. Di sisi lain, yang dapat diteruskan oleh SG dengan cara penyerapan utama sumber energi terbaru dan sisi permintaan. Dan yang kedua adalah pada subtema literatur ketergantungan jalan yang menekankan pada manajemen. Pada literatur transisi sosioteknis berpendapat bahwa kekuatan internal untuk perubahan dengan cara menyediakan cukup kekuatan eksternal, karena kekuatan eksternal ini diperlukan dalam membuat tinjauan kondisi dari perspektif teoritis transisi energi. Yang kedua adalah dengan cara membahas studi lain dalam pendekatan metodologi di bidang teknologi sistem inovasi atau TIS dan konteks negara. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka kerja fungsi yang mengkonseptualisasikan proses-proses kunci atau mengirim dua studi kasus Cina dan Jepang untuk didiskusikan, yang berfungsi untuk mengembangkan, menyebar, dan memanfaatkan energi dari perspektif komparatif. Pada slide ketiga, di sini terdapatlah pustaka.
pustaka ini terdapat perspektif teoritis tentang dinamika pasar pemerintah dalam pengembangan dan difusi pengetahuan, pedoman transisi energi, pencarian, pembentukan pasar, mobilisasi sumber daya, dan penciptaan legitimasi kebijakan. Di sini terdapat 4 subbab, yaitu memahami penyebaran SG dari transisi sosial teknis. Yang kedua adalah kesenjangan pengetahuan. Yang ketiga adalah peran pemerintah dan pasar sebagai debat yang sedang berlangsung dalam transisi energi. Dan yang terakhir adalah menuju kerangka kerja yang terintegrasi, dinamika fungsional pemerintah. Pada sebab yang pertama tadi, teori fungsi ini tidak cukup mencerminkan sifat sektor inovasi energi terkait SG. Ada 2 proses utama yang telah diabaikan oleh masyarakat, diantaranya adalah masalah publik yang terkait dengan masalah publik, baik yang terkait dengan penyebaran SG utilitas energi yang dimiliki Eropa dan Cina, dan yang kedua adalah berkaitan dengan pembelajaran kebijakan. Pembelajaran kebijakan sendiri adalah proses pembuatan kebijakan di mana mendorong inovasi teknologi melalui liberalisasi pasar, dan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan kebijakan dengan sengaja menyesuaikan tujuan penggunaan sinyal harga, aturan dan teknik kebijakan yang diberikan dalam menanggapi pengalaman. Pada sub kedua, yaitu tadi kesenjangan pengetahuan. Ada 4 kesenjangan pengetahuan. Yang pertama, terdapat dalam literatur besar tentang tata kelola, perdebatan yang sedang berlangsung tentang kurangnya hubungan teoritis antara transisi sosial teknis, peran pemerintah dan pasar telah menopang bidang kebijakan utama literatur dan studi tata kelola energi. Sementara interaksi intensif sendiri adalah istilah yang sangat dinamis yang umumnya mengacu pada struktur pemerintah dan pasar, telah menjadi fitur pemerintah energi dan prosesnya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh 3 jenis utama dalam beberapa dekade terakhir. Dilema dihadapi oleh pemerintah dan aktor pasar dan masyarakat. Dan yang kedua adalah kerangka kerja fungsi literatur TIS. Kerangka ini tidak sensitif terhadap beberapa fungsi kritis di tingkat keterlibatan dengan pelaku pasar dan pelaku sosial. Yang ketiga, beberapa penelitian telah meneliti secara sistematis literatur tata kelola menggambarkan perbedaan penting antara perspektif transisi energi sosial teknis di Asia. Dan yang keempat atau terakhir adalah regulator, pejabat pemerintah. Ini juga penting untuk mempelajari transisi energi sosial teknis lintas nasional yang sistematis. Dan pada subbab yang terakhir, studi ini mengadopsi pendekatan studi kasus komparatif. Setiap kasus studi ini mengembangkan kerangka kerja terintegrasi yang menghubungkan teoritis negara studi dipertimbangkan dan juga dianalisis sebagai kasus keseluruhan, diikuti oleh pendekatan pada perspektif multilevel atau MLP, pendekatan fungsional TIS, serta perbandingan antar kasus. Selanjutnya, terdapat 5 fungsi dinamika pasar pemerintah dalam transisi energi sosial teknis atau model konseptual terintegrasi. Di antaranya ialah yang pertama, pada formasi pasar, yang kedua, pada peraturan pasar, yang ketiga
adalah mengelola barang publik. Yang keempat adalah pada jaringan dan sumber daya mobilisasi. Dan yang terakhir adalah berfungsi pada pembelajaran kebijakan. Pada fungsi pertama, formasi pasar. Pemerintah mengembangkan visi dan tujuan kebijakan yang jelas untuk memberikan bimbingan pencarian teknologi, menciptakan kondisi pasar yang stabil untuk masa depan investasi. Forum Ekonomi Dunia. Yang kedua, berfungsi sebagai kebijakan publik, juga memperkenalkan sinyal penetapan harga produk energi. Yang terakhir ialah pemerintah juga dapat memfasilitasi pengurangan biaya melalui skala ekonomi. Pada fungsi yang kedua, peraturan pasar. Pemerintah menetapkan aturan, memantau perilaku pelaku pasar, dan juga menegakkan aturan serta menghukum kelakuan buruk. Pemerintah memperkenalkan reformasi pasar listrik yang dapat membuka pasar struktur dan buat level playing field yang kondusif bagi pendatang pasar baru. Pemerintah juga menetapkan struktur intensif untuk mengurangi penerimaan berbagai jenis teknologi. Yang fungsi ketiga yaitu tadi mengelola barang publik. Saat pengelolaan barang publik ini terjadi, pemerintah ikut campur tangan untuk memastikan tingkat minimal penyediaan barang publik yang tidak memiliki daya tarik pasar langsung dan serta rentan terhadap tumpangan bebas dan berlebihan. Di sini terdapat 3 jenis barang publik yang utama yang sangat relevan dan dengan inovasi teknologi. Yang pertama yaitu kegiatan lead bank dan demonstrasi, standarisasi, serta berbagi informasi. Intervensi pemerintah ini bertujuan untuk memastikan keadilan persaingan dan memungkinkan penciptaan proyek dan pelayanan pasar baru seperti solusi manajemen energi. Yang keempat tadi adalah berfungsi juga dalam jaringan dan sumber daya mobilitas. Hubungan ini dapat dibangun antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, memobilisasi sumber daya manusia, keuangan, dan fisik dari sektor swasta, publik, dan sosial untuk inovasi teknologi. Dan yang terakhir adalah pembelajaran kebijakan. Pembelajaran kebijakan adalah proses pembuatan kebijakan di mana pembuat kebijakan dan kebijakan pemangku kepentingan dengan sengaja menyesuaikan tujuan, aturan, dan teknik kebijakan yang diberikan dan direspon terhadap pengalaman dan informasi baru. Pada slide kelima ini terdapat data pada paper. Sumber data utama paper ini berasal dari wawancara semi-struktur dengan studi kasus, kebaruan dari kerangka kerja konseptual yang diusulkan, bahwa ia berfokus pada dinamika pasar pemerintah sementara secara khusus membuat konsep Cina dan Jepang. Keduanya merupakan negara ekonomi utama di Asia, tetapi sosial mereka sebagai interaksi aktor pemerintah dan pelaku pasar dapat membedakan dalam sistem ekonomi dan politik. Sedangkan yang saya berikan dalam
dalam slide ini. Gambar itu menjelaskan tentang perkembangan kronologis inisiatif kebijakan terkait SG di negara Cina dan Jepang dari tahun 2009 sampai 2018. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang daftar orang yang diwawancarai dalam studi kasus tadi di Cina. Pada tanggal 23 Juli 2014 di Beijing, kita dalam paper ini mewawancarai seorang eksekutif senior perusahaan konsultan terkait energi, dan wawancara yang selanjutnya dilakukan kepada seorang konsultan tingkat menengah dari perusahaan konsultan. Yang ketiga, wawancara ini juga dilakukan oleh seorang eksekutif senior dari Institut Penelitian Energi Negara SGCC pada tanggal 23 Juli 2014 di Beijing juga. Dan masih banyak lagi. Dan di sini juga terdapat orang yang diwawancarai pada studi kasus ini di Jepang. Dalam paper ini mewawancarai seorang eksekutif senior di Jepang pada Divisi Perencanaan Kebijakan Konservasi Energi dan Departemen Energi Terbarukan, Badan Sumber Daya Alam dan Energi, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri atau METI. Di Jepang juga mewawancarai seorang eksekutif senior Kantor Kebijakan Komunitas Cerdas Konservasi Energi dan Departemen Energi Terbarukan, Badan Alam Sumber Daya dan Energi, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri METI, dan juga seorang profesor mengkhususkan diri dalam kisi-kisi digital program sarjana manajemen teknologi untuk inovasi sekolah teknik di Universitas Tokyo, dan masih banyak lagi. Kesimpulan dan rekomendasi. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan untuk mengoptimalkan pendekatan Cina dan Jepang untuk transisi energi dan dinamika pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan yang diinginkan dan dengan mengadopsi sasaran dapat menyadari potensi yang ditawarkan SG dalam transisi energi. Perspektif multiskala dari paper ini memberikan kejelasan yang lebih besar, dan paper ini membedakan SG transformasional dinamika pasar pemerintah yang kompleks, melintasi ceruk, rezim, dan proses menjadi 3 pesanan. Dan pada slide terakhir, di sini saya juga mencantumkan referensi. Paper yang saya coba bedah ini saya dapatkan dari Scopus, paper internasional. Sedangkan referensi dari paper ini sendiri dapat kita lihat ataupun baca pada gambar di bawah ini. Di situ banyak sekali referensi yang digunakan oleh penulis paper ini, yaitu Daphne Ngaryinmah. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada kata yang salah maupun pembahasan yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.